Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek dari aplikasi Event Organizer Online. Penjelasan ini disusun oleh 3 orang, yaitu Indri Agustina 18150610021, Sawiti Vina Kartika 18150610008, dan Erik Prayoga 18150610017. Yang pertama ialah latar belakang. Event Organizer atau I.O. merupakan layanan jasa yang bergerak di bidang acara baik skala kecil maupun besar. I.O. digunakan untuk membantu klien menyelenggarakan acara yang diinginkan atau diimpikan. Setiap harinya, pasti ada saja orang yang menyelenggarakan acara, baik itu yang acara kecil ataupun acara besar. Terciptanya aplikasi Event Organizer Online ini ditunjukkan untuk menjadi wadah para I.O. yang bisa menjual jasanya dengan mudah dan juga memudahkan klien untuk menjadi event organizer yang sesuai harapan. Juga dikhususkan untuk mempermudah klien melihat contoh model yang akan diselenggarakan dan bahkan dapat melakukan permintaan khusus sesuai selera klien. Lalu apa tujuan proyek aplikasi ini? Tujuannya ialah untuk membantu usaha penyedia jasa event organizer online dalam mempromosikan usahanya dan juga diharapkan bisa membantu konsumen yang mencari jasa event organizer untuk acaranya yang lebih mudah. Ada 5 tahapan dalam manajemen proyek ini yang kami jabarkan secara umum ialah ada empathize, define, ideate, prototype, dan tes. Empathize ini lebih memperhatikan target dari penggunanya ini. Kami memperhatikan banyaknya para penyedia jasa event organizer yang kesulitan dalam memperkenalkan jasa yang dimilikinya dikarenakan kurang menariknya dan terbatasnya fitur sosial media dalam mempromosikan jasa I.O. yang dimiliki. Pada tahap define, kami mengumpulkan gagasan-gagasan yang telah kami kumpulkan pada tahap empathize. Pada tahap ini, kami mengumpulkan gagasan serta fitur-fitur apa saja yang akan ada pada proyek kami saat ini dan apa yang dibutuhkan klien. Ideat ini adalah tahap untuk melakukan sesuatu dan mengaplikasikannya dari tahap sebelumnya. Di sini kami membuat suatu sistem informasi yang bisa dijadikan wadah untuk para event organizer dalam menjual jasanya dengan mudah, serta memudahkan seseorang untuk mencari I.O. untuk memanage acara mereka di mana I.O. dan klien dipertemukan dan mereka dapat berinteraksi secara online. Kemudian prototype. Pada prototype ini kami menggambarkan ide-ide atau gagasan yang sudah ditentukan yang nantinya akan dijadikan referensi dalam membuat sistem yang sebenarnya. Pada prototype ini kita bisa melihatnya sebagai rancangan awal untuk membantu dalam penyelesaian proyek. Pada tahap testing ini dilakukan uji coba terhadap prototype sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Deskripsi ruang lingkup proyek. Kami memulai proyek ini pada bulan Oktober 2020, di mana tahapan pertama yang kami lakukan adalah membuat piagam charter yang digunakan sebagai tanda untuk memulai suatu proyek. Selanjutnya baru kami lakukan tahap perencanaan atau planning dalam kegiatan apa saja yang akan kami lakukan untuk menunjang jalannya proyek ini. Selain itu juga kami juga menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan proyek tersebut dan juga melakukan kegiatan yang tepat untuk meminimalisirkan pengeluaran yang tidak perlu dan juga memanajemen tentang resiko yang ada serta memastikan jalannya kegiatan tidak ada kendala sampai proyek selesai dikerjakan. Kemudian penyampaian proyek. Untuk penyampaian proyek ini dilakukan per minggu minimal 1 kali dalam metode rapat offline atau online yang nantinya anggota akan menyiapkan laporan atau bahan yang akan dibahas kemudian akan didiskusikan
dengan project manager pada rapat tersebut untuk mendapatkan persetujuan dan juga output yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan selanjutnya. Di sini kami pada setiap minggunya kami membuat salah satu manajemen proyek dari ke-10 manajemen utama. Dan kami melakukan perbaikan terus-menerus dalam pembuatan dokumen-dokumen tersebut. Kriteria penerimaan proyek. Di sini terdapat 5 kriteria. Yang pertama yaitu bisa diterima dengan baik oleh semua orang. Yang kedua, banyak disukai orang. Yang ketiga, biayanya sesuai dengan yang dianggarkan. Yang keempat, tepat atau kurang dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang kelima, saat dalam pengujian tidak terdapat kendala pada sistem. Lalu batasan proyek. Proyek yang dikerjakan adalah jenis proyek teknologi informasi, sehingga memiliki beberapa batasan di dalamnya, seperti pada sistem informasi ini hanya diperuntukkan untuk seorang yang menyukai dunia event, baik sebagai penyedia jasa ataupun pengguna. Sistem ini juga diperuntukkan untuk orang yang ingin menyelenggarakan suatu acara, seperti pernikahan, lamaran, ulang tahun, dan lain-lain. Kemudian batasan lainnya yang terdapat pada sistem ini adalah cara mengaksesnya. Jadi sistem ini hanya bisa diakses dengan menggunakan browser, karena sistem ini berbentuk website, dan tentunya ketika mengakses harus terhubung dengan jaringan internet. Work breakdown structure. Di sini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan, analisis, desain, coding, dan pengujian. Pada bagian perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu manajemen perencanaan proyek, manajemen stakeholder, identifikasi risiko, dan manajemen perubahan. Lalu pada bagian analisis dibagi menjadi identifikasi kebutuhan, menguji master plan. Lalu pada bagian desain, yaitu desain software yang dibagi menjadi desain basis data dan desain antarmuka. Lalu pada bagian coding dibagi menjadi coding program website dan pengujian program. Dan coding program website dibagi menjadi 3, yaitu program pendaftaran, program transaksi, dan program informasi. Kemudian yang terakhir yaitu bagian pengujian dibagi menjadi 2, yaitu konversi data dan pengujian sistem. Daftar aktivitas, milestone, dan estimasi masing-masing aktivitas. Di sini terdapat 13 aktivitas yang disimbolkan dengan huruf abjad dari A hingga M. Lalu aktivitasnya yaitu yang pertama manajemen perencanaan proyek dengan estimasi 3 hari, identifikasi risiko 1 hari, manajemen perubahan 1 hari, manajemen stakeholder 1 hari, identifikasi kebutuhan 3 hari, menguji master plan 2 hari, desain basis data 3 hari, desain antarmuka 7 hari, membuat program 20 hari, pengujian program 1 hari, konversi data 1 hari, testing sistem 1 hari, dan perbaikan selama 7 hari. Ini adalah network diagram dari event organizer online. Di sini dapat kita lihat terdapat beberapa jalur, yaitu sekitar 1, 2, 3, 4. Sekitar ada 4 jalur utama dalam network diagram ini. Kemudian jadwal proyek. Di sini proses pertama yaitu manajemen perencanaan proyek dikerjakan saat awal bulan November, yaitu minggu pertama, dan identifikasi risiko pada minggu kedua November, manajemen perubahan pada minggu ketiga November, identifikasi kebutuhan pada minggu ketiga November, menguji master plan ada di minggu keempat bulan November, desain basis data minggu pertama Desember, desain antarmuka minggu kedua bulan November, membuat program dimulai dari minggu kedua Januari hingga minggu keempat Januari. Lalu pengujian program mulai dari minggu pertama Februari, testing sistem minggu ketiga, dan perbaikan juga minggu ketiga. Jalur kritis. Di sini kegiatan yang memiliki jalur kritis yaitu A, B, C, E, F, G,
IJM. Jadi estimasi waktu yang dipilih berkisar 41 hari. Tabel manajemen biaya. Project budget sekitar 23.840.000. Waktu pengerjaan 3 bulan, kualitas baik sesuai budget, klien dapat aplikasi, tim, waktu, dan ability. Rencana manajemen kualitas atau mutu yang terdiri atas yang pertama yaitu perencanaan kualitas, yaitu mengidentifikasi standar kualitas mana yang relevan untuk proyek web yang dibuat. Lalu yang kedua yaitu penjaminan mutu, yaitu mengevaluasi kinerja proyek secara keseluruhan berdasarkan keyakinan bahwa produk atau proyek akan memenuhi standar yang relevan. Dan yang ketiga yaitu kontrol mutu, yaitu untuk memonitor hasil-hasil proyek. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Eric, yaitu tentang Organizational Breakdown Structure atau OBS. OBS merupakan gambaran bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah tim mengorganisasi dalam menentukan tanggung jawab kerja, di mana tujuan dari OBS adalah menyediakan suatu kerangka untuk meringkas kerja unit organisasi, mengidentifikasi unit organisasi yang bertanggung jawab untuk paket kerja, dan mengikat unit organisasi kepada akun pengendalian biaya. Kemudian, Responsibility Assessment Matrix RAM. RAM merupakan bagan yang menunjukkan hubungan antara orang dan unsur-unsur pekerjaan. RAM ini dibuat dengan menggabungkan dua struktur rincian, yaitu struktur rincian kerja dan struktur rincian organisasi. RAM sendiri dibuat berdasarkan Raci chart, di mana di sini kita bisa lihat ada hubungan antara kegiatan dan juga personal dari OBS yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk bagian team building, di sini untuk project manager memegang accountable. Untuk project manager itu merupakan accountable, kemudian sistem analisnya itu bagian consult, kemudian web designer juga consulted, kemudian program consulted, dan human research merupakan responsible. Dan untuk kegiatan inisiasi, project manager juga accountable, kemudian sistem analis dan programmer merupakan consulted, web designer merupakan responsible, dan human research merupakan informer. Kemudian kegiatan mendetailkan kebutuhan, untuk sistem analis itu merupakan responsible, web designer dan programmer itu merupakan informed, dan human research merupakan consultant. Dan untuk eksekusi, sistem analis dan web designer merupakan consultant, kemudian programmer itu responsible, dan human research merupakan informed. Dan untuk evaluasi, sistem analisis merupakan responsible, web designer dan programmer merupakan consultant, human research atau testing merupakan informed. Dan untuk kegiatan publikasi dan dokumentasi, consultant itu dipegang oleh sistem analisis, web designer, programmer. Dan untuk bagian informed itu merupakan human research atau tester. Kemudian distribusi informasi. Distribusi informasi ini masuk dalam kategori manajemen komunikasi, di mana pada manajemen komunikasi ini terdapat perencanaan komunikasi yang menjelaskan kebutuhan komunikasi antar anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan suatu proyek, di mana proyek yang kami buat ini merupakan proyek aplikasi event organizer online, yang mana komunikasi dapat dilakukan secara formal dan secara terbuka
atau informal yang digunakan untuk menjembatani semua pihak yang terkait dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Dan untuk distribusi informasinya, pendistribusian informasi pada proyek kami dilakukan dengan mengadakan meeting atau pertemuan baik secara langsung atau offline maupun secara online atau daring, yang mana pendistribusian informasi tersebut dilakukan secara langsung minimal 1 minggu, sedangkan untuk online atau daring bisa dilakukan setiap hari antar tim proyek yang terkait. Nah, ini merupakan directory tim proyek kami. Ada nama, posisi, dan kontaknya yang bisa dihubungi. Nah, ini register. Mana register merupakan bagian dari manajemen risiko. Manajemen risiko project itu meliputi proses membangun manajemen risiko, kemudian mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, perencanaan respon, pengendalian monitoring pada project, dan juga tujuan dari manajemen risiko project ini untuk meningkatkan probabilitas dan dampak dari kejadian positif dan mengurangi dampak negatif dalam proyek. Penilaian proyek dilakukan dengan menggunakan tabel risiko atau risk register yang merupakan suatu dokumen yang berisi informasi tentang identifikasi potensi risiko, kemudian menganalisis risiko dan evaluasi risiko. Bisa lihat di sini ada 3 potensi risiko dalam proyek kami. Ini tentunya keamanan sistem itu merupakan risiko paling utama dalam proyek teknologi informasi. Keamanan sistem ini penyebabnya bisa jadi karena maintenance tidak teratur. Dampak yang bisa dirasakan tentunya keamanan data yang ada di dalam sistem informasi tersebut bisa diketahui orang lain, dan salah satu penanganan risikonya itu melakukan penetration test secara berkala. Kemudian potensi risiko yang kedua merupakan aplikasi yang sulit diakses. Ini bisa disebabkan karena terdapatnya human error pada struktur aplikasi. Dampak yang ditimbulkan itu informasi yang dibutuhkan segera tidak bisa diakses atau ditemukan. Dan salah satu penanganan risikonya dengan melakukan maintenance secara berkala terhadap sistem tersebut. Kemudian risiko yang ketiga itu desain yang kurang menarik atau monoton. Penyebabnya karena mungkin tidak adanya pembaruan secara berkala, kurang respon terhadap desainnya, mungkin dari bagian desainernya kurang adanya kreativitas atau pembaruan secara berkala. Dampaknya yang pasti user merasa bosan dan kurang tertarik terhadap aplikasi tersebut. Nah, salah satu penanganan risikonya dengan kita melakukan kuesioner terhadap user mengenai apa sih kebutuhan yang diinginkan user secara berkala atau kurang lebih mungkin bisa per tahun kita adakan tanya jawab terhadap user tersebut, desain seperti apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya perencanaan biaya kerja. Perencanaan biaya kerja ini masuk dalam rencana manajemen pengadaan barang atau jasa. Jadi untuk perencanaan biaya tenaga kerja ini, tenaga kerja kita ambil dari OBS kita tadi, yaitu ada sistem analis, web designer, programmer, dan tester. Tentunya tenaga kerja ini kami menggunakan tim proyek kami dan sebagainya. Kami meminta tolong untuk yang udah expert untuk membantu dalam pengerjaan proyek kami. Kurang lebih ini perencanaan biaya dalam tenaga kerja yang kami gunakan. Kemudian untuk perencanaan biaya pengadaan di sini mungkin untuk pembelian perangkat, kemudian biaya instalasi dan biaya operasional. Kita bisa lihat kurang dan lebihnya ini perencanaan yang kami
perencanaan dengan total biaya pengadaan kurang lebih 7.440.000. Kemudian perencanaan biaya proyek untuk perencanaan, analisis, desain, coding, dan pengujian dan lain-lainnya kurang lebih total biaya proyek 8.300.000. Kemudian untuk rekapitulasi biayanya dari proyek yang kami kerjakan kurang lebih seperti ini, yaitu dengan total biaya 23.840.000. Stakeholder project. Stakeholder project ini masuk dalam rencana manajemen stakeholder, di mana ini merupakan daftar stakeholder yang terkait dalam proyek kami. Di sini kita selain internal atau selain tim kami, kita juga meminta orang luar atau eksternal untuk membantu pengerjaan proyek kami. Ini untuk bagian sponsor itu kami meminta Ibu Risma Sari dan Ibu Cut Nurdiana sebagai sponsor kami dalam proyek ini, dan untuk tester kami menggunakan kami meminta bantuan kepada Kak Ramadi untuk membantu pengujian terhadap proyek kami. Nah, kesimpulannya, dalam mengerjakan suatu proyek, hal yang harus diperhatikan sekali adalah komunikasi. Komunikasi harus dilakukan secara baik, lancar, antar setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya. Kemudian untuk setiap proyek harus memiliki seorang project manager. Tentunya harus memiliki soft skill minimal yang cakep dalam memanajemen biaya yang akan dikeluarkan dan juga memanajemen waktu yang tepat dalam pengerjaan proyek, dan juga cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Untuk sarannya, dalam pembuatan sebuah proyek khususnya di bidang teknologi informasi, sebaiknya sebelum memulai suatu proyek harus memperhatikan terlebih dahulu berbagai perencanaan baik dalam biaya ataupun waktu supaya hasil akhir yang didapat relevan dan kendala yang dihadapi kecil. Demikianlah penjelasan saya tentang proyek aplikasi Event Organizer Online. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih telah menonton materi hari ini. Jangan lupa tonton materi sebelumnya dan tunggu materi yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.